Teman-teman, pagi hari ini kita akan melakukan ibadah kebaktian pemuda menggunakan liturgi kebaktian pemuda minggu ketiga. Saudaraku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita. Saat ini kita dalam ikatan kasih Yesus Maha Mulia dan Agung. Kami rindu mengenal lebih dekat kepada Dia Yesus, bersoraklah dan bernyanyilah bagi Dia. Kasih karunia dan damai sejahtera Kristus menyertai kita. Terpujilah Dia kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Ajak Kau Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak mengangkat diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ya Tuhan, kami mengaku belum mampu melakukan kasih setiap waktu. Ampunilah dosa kami, mampukan kami dalam kebenaran kasih Tuhan, sehingga hidup kami selalu dalam kebenaran kasih Tuhan setiap waktu. Berita anugerah kita ambil dari Mazmur 32 ayat 1-2. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Bahagialah orang yang diampuni pelajarannya, yang dosanya tertutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diberitakan Tuhan dan yang tidak berjiwa beribu. Petunjuk hidup baru kita ambil dari Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia tidak akan dikasihi oleh Bapakku. Ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bagaikan rusa merindukan air, demikianlah jiwa kami merindukan bimbingan kasih Tuhan. Bimbingan untuk masa muda kami, masa muda dengan aneka warna kehidupan, suka duka, datang silih berganti. Ya Tuhan, masa muda kami ada dalam rancangan-Mu. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan indah dan tepat waktu. Oleh karena itu, berikanlah kami kepekaan hati oleh Roh Kudus Tuhan agar hidup masa muda selalu dalam arahan kasih Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Pemasukan Roh Kudus.
Mari kita berdoa syafaat. Doa syafaat dibagi menjadi 3, yaitu bangsa dan negara, gereja dan komisi, studi dan orang tua. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya pada saat ini yang sedang dilanda wabah virus corona. Kiranya Engkau memulihkan kembali bangsa dan negara kami, agar pulih kembali seperti sedia kala. Berkati juga para pemimpin bangsa kami dalam mengambil keputusan untuk menangani virus corona ini. Berkati juga para tenaga medis yang berada di garis depan dalam menghadapi virus corona ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan ketulusan dalam merawat pasien yang terkena virus corona ini. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Untuk selanjutnya kami akan berdoa untuk studi dan orang tua kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati studi kami yang selama ini sudah kita lakukan secara daring, supaya setiap materi-materi yang diberikan oleh guru kita bisa mendalami dan kita bisa mengerjakan setiap tugasnya dengan baik. Tuhan, terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga berkati untuk orang tua kami, supaya pekerjaan mereka lancar, supaya mereka sehat selalu, panjang umur, dan juga berkati mereka dalam membimbing kita dalam belajar ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah gereja dan komisi kami, Tuhan, di masa pandemi ini. Kami tidak bisa berkumpul, Tuhan. Berkatilah gereja dan komisi kami agar kami bisa segera berkumpul kembali, Tuhan. Dan pandemi ini segera berakhir, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, kita akan bersama-sama di dalam ibadah saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan, dan akan kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, mengucap syukur kalau anak-anak-Mu saat ini bisa kembali bertemu di dalam ibadah pemuda yang kita bersama-sama lakukan ini. Di dalam kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Kiranya firman-Mu berkenan
dan bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tentu hal ini kami mohon Engkau sendiri melakukan kehendak-Mu atas kami, sehingga kami bisa melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang tidak lepas bahwa hari ini adalah hari yang istimewa untuk kita semua, yaitu bersamaan dengan ibadah perjamuan kudus. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati pikiran kita, dan kita akan melihat firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Surat Yakobus 2 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saya kira ayat ini adalah ayat yang sering sekali kita dengar. Ayat ini sudah berkali-kali juga difirmankan dan juga direnungkan oleh kita masing-masing, yang di dalam firman ini, ayat ini terutama, kita akan melihat ada dua unsur yang penting. Kalau kita lihat di ayat tadi, bahwa iman, yang pertama adalah iman, itu dikatakan sebagai percaya meski belum melihat bukti. Jadi kalau kita beriman, berarti kita percaya meskipun kita tidak melihat buktinya. Kemudian ada arti yang lain, bahwa seorang beriman itu taat melakukan kehendak Tuhan apapun resikonya. Jadi yang pertama tadi, iman itu adalah sebagai bukti bahwa kita percaya, ya, tanpa harus melihat. Kemudian iman itu harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, apapun itu resikonya. Jadi iman juga harus disertai perbuatan atau tindakan nyata. Tidak cukup kita melakukan iman, kita tidak cukup mengatakan bahwa saya beriman tanpa ada tindakan nyata dalam kehidupan kita. Jika kita berbicara mengenai iman, tetapi tidak bertindak sesuai dengan apa yang kita percayai, hal itu adalah sia-sia. Iman yang sejati bukanlah sekedar perkataan, tetapi harus diwujudkan di dalam gaya hidup kita. Percumalah kalau kita itu mengatakan, saya beriman, saya percaya pada Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Allah itu Tritunggal, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari nol, tanpa ada bukti nyata di dalam kita melakukan tindakan beriman tersebut. Nah, anak-anak muda saat ini itu hanya sekedar mengatakan saya percaya, tetapi kurang di dalam tindakan nyata tentang iman itu. Banyak hal yang dilakukan oleh anak-anak muda hanya dalam mulut saja, dia mengatakan beriman, dia mengatakan percaya, tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang harus kita lakukan. Sekali lagi,
harus ada tindakan nyata. Tindakan nyata itu tidak harus yang muluk-muluk, tetapi tindakan-tindakan yang sangat sederhana. Itu adalah tindakan bahwa kita itu menyatakan atau perbuatan kita adalah suatu pernyataan keimanan kita. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, jadi iman dan perbuatan itu adalah satu kesatuan. Nah, sekarang jadi pertanyaan diri kita masing-masing, bagaimana di dalam hati kita, dalam tindakan kita sehari-hari. Sudahkah kita mengatakan iman, tetapi sudahkah juga kita berbuat di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini menjadi pertanyaan untuk anak-anak muda. Kita lihat, kalau kita hubungkan dengan saat ini kita akan menerima sakramen perjamuan, bagaimana Tuhan Yesus sendiri, Dia ada di kayu salib, berarti Dia menyatakan imannya kepada Tuhan Allah sendiri, yaitu dengan Dia mau untuk disalib untuk menebus dosa manusia. Ini adalah perbuatan nyata. Dia mengimani bahwa Tuhan Yesus selaku manusia percaya, sangat percaya pada Allahnya, sangat percaya pada Tuhan Allah yang memanggil dia. Dan dia nyatakan perbuatannya yaitu dengan menyalibkan diri dan menebus dosa-dosa manusia. Ini adalah salah satu perwujudan antara iman dengan perbuatan. Nah, kita harus mencontoh Tuhan Yesus seperti itu. Jadi tidak hanya terucap di dalam mulut saja, tetapi kita harus mau untuk melakukan tindakan nyata. Dan tindakan nyata itu adalah ada di lingkungan kita masing-masing. Entah itu di lingkungan keluarga kita, entah itu di lingkungan rumah kita, di lingkungan dengan teman-teman kita. Buktikan bahwa saya menyatakan iman Kristen, tapi juga saya harus bisa berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, mari kita punya aksi, mari kita juga menyatakan aksi kita adalah aksi yang menyatakan iman kita pada Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak dan saudara-saudaraku remaja pemuda GKJ Magelang, mari kita mempersiapkan diri untuk ikut dalam sakramen perjamuan rutin di bulan Agustus 2020. Kita lihat di depan kita ada roti dan anggur. Mari, roti dan anggur ini adalah lambang kehadiran tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dengan roti dan anggur ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus telah mengorbankan tubuhnya, telah mengorbankan darahnya untuk menebus dosa kita. Anak-anakku, remaja dan pemuda, roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang dikorbankan bagi kita. Ambillah roti ini dan makanlah dengan percaya. Mari kita makan dengan percaya. Amin. Demikian juga, anggur ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan menebus dosa kita. Ambillah, minumlah dengan percaya. Amin. Mari anak-anak, remaja dan pemuda GKJ Magelang, kita tutup sakramen perjamuan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, anggur dan roti, simbol darah dan tubuhmu telah kami terima. Berarti kami telah dipelihara, kami telah percaya kepada Engkau. Biarlah roti dan anggur menguatkan iman kami, menguatkan tubuh kami,
Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dosa kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat hari ini telah mengumpulkan kami di tempat ini. Sekarang kami telah selesai melakukan ibadah pada pagi hari ini. Tolong berkati kami Tuhan, supaya firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita melakukan pengakuan iman rasuli. Saya kepada Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang telah berkata, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara maria, yang berbuat maupun dan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit kembali dari antara orang hidup, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkit dari hidup dan hidup kekal. Kita menyanyikan lagu segala